Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, saat ini kita akan merenungkan mengenai daya tarik dunia. Berbicara daya tarik berarti mengandung sesuatu kekuatan, mengandung suatu magnet yang menyedot saudara dan saya, menyedot kita semua sehingga tertarik dengan pikiran kita, tujuan hidup kita, mata kita, semua terarah ke tempat tersebut. Daya tarik dunia ini sangat kuat sehingga mampu menyedot saudara dan saya untuk mengalihkan fokus hidup kita kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa ini bisa begitu kuat? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari sangat jelas yang kita temui setiap hari adalah penderitaan, pencobaan, masalah, banyak problema hidup. Lalu bagaimana kita yang percaya dengan Tuhan, kok kita masih mengalami ini semua? Saudara dan saya pasti ingin mengejar yang namanya bagaimana kebahagiaan sejati. Ingin mengejar bagaimana sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Ingin mengejar suatu kebahagiaan dan segala sesuatunya yang berasal dari Tuhan. Tapi sering kita terjebak bagaimana kita tersedot kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, siapa yang tidak ingin sukacita? Saudara dan saya selalu mengejar yang namanya sukacita. Bagaimana sukacita kita di dalam Tuhan? Kita percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak pernah melihat Yesus dalam kehidupan kita. Yang kita lihat setiap hari bagaimana pencobaan yang kita alami. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, jelas dikatakan bahwa bagaimana segala pencobaan itu untuk memurnikan hati kita, sehingga kita bisa memperoleh sukacita yang berasal dari Tuhan. Kita bisa masuk bagaimana sukacita yang dari Bapa sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mempelajari bangsa Israel ketika dia menghadapi problema dalam kehidupan ini, dia menjalani kehidupannya, kita sering melihat, sering membaca, sering mendengar bangsa Israel seringkali menyembah berhala. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia mengalami problema dalam kehidupan, dia berlari kepada berhala. Dia tidak lagi menyembah Elohim Yahweh. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa ini bisa terjadi? Ketika bangsa Israel mengalami gejolak di dalam kehidupannya sehari-hari, ketika dia mengalami problema, menghadapi pencobaan, dia tertarik dengan hal-hal yang bernama berhala. Karena di dalam benaknya dia melihat bahwa berhala itu bisa memberikan kemakmuran, bisa memberikan kemenangan, bisa memberikan sukacita, bisa memberikan keberhasilan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel yang disayangi oleh Tuhan, dia seringkali tertarik dengan daya tarik ini semua. Dia tertarik dengan yang namanya berhala. Dia tertarik untuk mengejar bagaimana mendapatkan kemenangan. Dia tertarik untuk mengejar bagaimana mendapatkan sukacita. Dia tertarik untuk mengejar yang namanya keberhasilan. Sering kita lupa dalam kehidupan kita, saudara. Sehari-hari kita mengejar semua itu, sukacita, kemenangan, keberhasilan. Kita tertarik dan tersedot dengan daya tarik dunia ini. Kita lupa, seharusnya kita tersedot dengan kerajaan surga.
kita tersedot dengan Bapa di surga. Segala pikiran kita semua tersedot kepada Dia. Tetapi kita lebih banyak melihat pencobaan-pencobaan dalam kehidupan yang begitu besar rasanya, sehingga kita menghabiskan waktu untuk menghadapinya. Kita menghabiskan waktu untuk tersedot dan fokus kepada daya tarik dunia ini. Dan saya mengajak saat ini saudara, mari transformasi cara berpikir kita. Jangan lagi kita tersedot dengan daya tarik dunia ini, tapi mari kita melihat bagaimana daya tarik kerajaan surga, sehingga membuat kita mengejar bagaimana sukacita di surga, mengejar bagaimana hati kita dimurnikan, bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan sesungguhnya dari Tuhan, memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sejati dari Tuhan. Ketika kita mengejar di dalam dunia ini kebahagiaan, kemenangan, sukacita, kemakmuran, rasanya saat itu kita menghadapi yang namanya bahagia. Tetapi itu bukan yang sesungguhnya dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita hanya fokus terhadap dunia ini, terhadap daya tarik ini, seringkali kita tersedot terhabis dengan waktu di sini. Tapi saat ini, mari Tuhan sudah janjikan kepada kita bagaimana kehidupan kita dalam kekekalan. Tuhan menjanjikan kepada kita suatu langit baru dan bumi yang baru. Seharusnya kita tersedot dengan daya tarik ini. Pikiran kita ada di sana. Kita tidak lagi mengejar kebahagiaan yang dari dunia ini, tapi kita mari mengejar, mempersiapkan diri kita untuk memasuki kepada langit baru dan bumi baru. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang kekal, saudara. Saudara, banyak dari kita semua berusaha mengejar, mendekatkan diri kepada daya tarik ini. Dunia ini begitu menyedot kita, tapi kita lupa. Banyak tokoh-tokoh, banyak orang-orang terkenal di dunia ini yang sudah berusaha mengejarnya, tetapi apa yang dia peroleh? Sebagai contoh, ketika kita melihat seseorang yang bernama Adolf Merkel. Dia orang Jerman. Dia luar biasa kayanya, tetapi dia tidak bahagia. Dia berusaha mengejar kebahagiaannya dengan kekayaannya. Apa yang dia dapat? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut. Hingga dia depresi dan akhirnya menabrakkan dirinya ke kereta api dan dia menghancurkan tubuhnya dan mengalami kematian. Inikah yang namanya kebahagiaan? Bukan terbatas sampai di situ saja, saudara. Kalau kita melihat Michael Jackson dari USA, dia begitu terkenal, luar biasa, semua orang pasti mengenal. Saya percaya saudara pun mengenal yang namanya Michael Jackson. Dia berpikir ketika dia mendapatkan ketenaran, dia bisa bahagia. Tetapi apa? Dia malah meminum obat tidur hingga overdosis dan mengalami kematian. Dia berusaha untuk mendapat ketenaran tersebut, tapi dia depresi dan dia tidak bahagia dengan itu semua, saudara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Masih ada lagi, saudara. Dari Vargas, presiden Brasil. Dia berusaha untuk mencari kebahagiaan ini, tetapi apa? Dia malah membunuh dirinya sendiri. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan, saudara. Saudara, bahkan yang terakhir, Marilyn Monroe, yang begitu terkenal kecantikannya. Dia mengejar kecantikan tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi akhirnya apa? Dia pun tidak memperoleh kebahagiaan tersebut. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebahagiaan itu sekarang ini keputusan saudara dan keputusan saya. Sama seperti istrinya dari Maxwell. Ketika dia memberikan tentang motivasinya tentang kebahagiaan, ketika ada seseorang yang bertanya, apakah engkau bahagia dari suamimu? Dan dia menjawab, suamiku tidak bisa membahagiakanku. Karena dia bilang, yang membuat bahagia dan bertanggung jawab bukan suaminya, tetapi dirinya sendiri untuk memperoleh kebahagiaan itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebahagiaan itu semuanya sekarang ini ada di tangan saudara dan di tangan saya. Mari, mulai hari ini, fokuskan pikiran kita, arahkan pikiran kita. Jangan lagi tertarik dengan daya tarik dunia ini, tapi tertariklah dengan kerajaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.